Ruga Basangat ke Jubata. Selamat pagi, menjelang siang, salam sehat, salam literasi, salam berkemajuan untuk kita semua. Innalhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma'ba'ad. Tama-tama yang terhormat Bapak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Muhammad Syarif Bando, serta jajaran dan tinggi Pak Deputi dan Pak Kapus, anggota DPR RI Komisi 10, ini juga mentor saya sebelum jadi bupati. Pak Syarif, sebelum saya calon bupati, ini salah seorang tokoh yang menjadi mentor saya, ngopi sampai jam 1 malam. Ini Bupati Kampion, 2 periode Bupati Landak. Makasih Bang Da, Pak Adrianus Asyasidat. Bapak Gubernur ataupun Cep Mewakili, ini juga Abang Da saya, Pak Susan II. Saya ajak kemarin ikut calon bupati, belum berani ternyata. Udah lama berteman, Mbak Ignatius. Kadis Perpustakaan Nasional Provinsi Kalbar, Pak Sugeng Setiadi, rekan-rekan Forkopimda yang hadir ataupun yang mewakili, pimpinan perguruan tinggi, hadir Pak Rektor IAIS, Pak Dr. Jamiat, dan Direktur Poltesa, ini Direktur muda ini, Pak Yuliansah, Pak Sekda, serta Kepala OPD, para asisten, staf ahli, para camat yang hadir, beserta ibunya yang dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Kecamatan, Bapak Ibu dan sekalian berbahagia. Yang terakhir, samping kanan saya tadi duduk Bunda Literasi Kabupaten, Ibu Haja Indonesia. Selamat semuanya yang telah dikukuhkan menjadi Bunda Literasi baik kabupaten maupun kecamatan se-Kabupaten Sambas. Mengawali sambutan pada pagi menjelang siang ini, pertama-tama kalau ditanya Pak Syarif, siapa yang paling senang, siapa paling bahagia, yang paling suka hatinya, yang paling senang, yang paling suka, yang paling bahagia hatinya, Bupati Sambas. Baru saja kita melaksanakan peresmian gedung perpustakaan termegah menurut saya, kalah kantor saya bupati. Ada liftnya, nampaknya Pak Sekda kita harus pindah kantor ini, ada ruang khusus untuk bupati dan Sekda. Saya minta Pak Heri siapkan ruangan satu khusus untuk bupati. Tentu saya atas nama pemerintah daerah Sambas serta seluruh masyarakat mengaturkan jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada Bapak Adrianus Asyasidat yang telah berikhtiar memperjuangkan bersama-sama Kepala Perpustakaan Nasional dan jajarannya memberikan atensi kontribusi berupa bangunan fisik yang luar biasa yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas yang letaknya paling utara di Kalimantan Barat. Mudah-mudahan kunjungan beliau pada siang hari ini bukan yang terakhir, tapi insya Allah saya yakin beliau udah janji. Soalnya tahu saya Pak Bu berbahagia, lupa saya banyak kawan-kawan dari kepala kantor, kepala dinas perpustakaan Kalbar, selamat datang di Sambas. Biasa Pak Adri kalau sudah nginep di Sambas, sudah minum kopi Sambas, sudah makan lapis Sambas, sudah makan buruk pedas, pasti mengulang ke Sambas lagi. Kita doakan jadi Menteri Pendidikan Nasional Pak Syarif Bando. Bapak Ibu bahagia, rasanya tidak perlu banyak saya sampaikan lagi. Tadi kita sama dengarkan pidato kuliah 4 SKS sampaikan oleh Bapak Kepala Perpustakaan Nasional. Namun sedikit sampaikan, membaca, literasi,
adalah salah satu pintu untuk masuki jendela dunia. Maju mundurnya sebuah negara, maju mundurnya sebuah peradaban, sebuah bangsa sangat ditentukan oleh ilmu pengetahuan. Bukan hanya negara yang memiliki agama, negara yang liberal sekalipun sangat membutuhkan ikro dan ikro. Tahun bersama Pak Adri, mohon maaf, saya biasa pidato menyetir ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang diberikan anugerah ilmu pengetahuan, insya Allah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, naikkan makomnya, darjahnya di hadapan manusia-manusia lainnya. Tentu darjah makom yang akan dititipkan oleh Allah Tuhan semesta alam ini pada kita semua sebagai anak manusia, tentu harus memiliki ilmu pengetahuan. Dunia boleh maju, teknologi boleh canggih, tapi kunci untuk memasuki dunia maju itu, untuk menggapai teknologi maju itu, tadi sampaikan oleh Kepala Pusaka Nasional, harusnya ilmu pengetahuan. Momen yang singkat ini saya nitip, secanggih apapun dunia, sehebat apapun kemajuan teknologi, yang lupa dengan dimensi spiritual. Sampaikan tadi, doa merupakan salah satu kunci untuk meraih kesuksesan mencapai kemajuan peradaban sebuah bangsa. Dia tahu bersama di dunia ini ada 3 negara yang membudayakan rakyatnya, masyarakat membaca dan membaca. Yang pertama kita ketahui, negara kecil daerah Amerika Latin, negara Prancis, Jepang. 3 negara ini membudayakan masyarakatnya untuk ikro dan ikro, baca dan baca. Tadi malam kita bersama mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Baca itu bukan hanya sebatas membaca buku, tapi termasuk juga ikrotul alam, membaca alam yang ada di sekitar kita, membaca alam seentro dunia. Tahun ini ada 60 negara terancam krisis pangan. Tahun depan dunia diguncang oleh ujian oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa, krisis pangan. Kenapa saya sampaikan? Saya menyambung apa yang dipidatokan oleh Bapak Kapus tadi, Pak Pusaka Nasional tadi. Sambas ini, lumbung tadi, penyumbang pangan 25% di Kalbar. 70% populasi penduduk Sambas itu adalah bergerak sektor pertanian. Kemarin saya dapat informasi, negara Belanda diputus gas alamnya oleh Rusia. Kita selama ini tahu Belanda itu adalah negara pengekspor terbesar bunga di seluruh dunia. Tapi selama ini kita tidak pernah tahu dan mengetahui bahwa negara Belanda itu adalah pengekspor terbesar tomat tropika dan lainnya. Negara Belanda kita tahu bersama punya keahlian untuk budidaya rumah kaca sampai 10 lantai bangunan kaca, dari lantai pertama sampai lantai 10, dan tiap lantai bangunan kaca itu ditanam dengan tanaman-tanaman yang produktif, hortikultur dan sebagainya, sebagai kebutuhan hidup untuk sektor pangan bagi masyarakatnya. Setiap hari dengan menggunakan lampu LED, dan itu tumbuh subur. Tapi ketika gas alamnya kemarin diputus oleh negeri Rusia, ini akan terancam negara tersebut, sehingga susah nanti untuk mencari sayur dan makanan pokok lainnya. Tentu sebagai negara tropis
negeri yang makmur sentosa Indonesia ini termasuk bumi dan Sambas. Kita rakyat Sambas, masyarakat Sambas patut bersyukur. Suburnya tanah, rajinnya rakyat Sambas untuk menggerakkan, menggiatkan sektor pertanian, sehingga laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas masa pandemi di akhir 2020 yang mengalami kontraksi minus 2,02%, pada hari ini alhamdulillah sudah naik 6,39% hingga pada posisi 4,37%. Tentu meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas bukan hebatnya Bupati dan Wakil Bupati Sambas, tapi tentu di situ juga hadir rekan-rekan dari legislatif anggota DPR, para akademisi, rektor yang menggerakkan geliat mahasiswanya, direktur menggerakkan mahasiswanya untuk ikro, menyesuaikan diri dan merangkak untuk percepatan masuk pada dimensi era digital 4.0. Kita sudah masuk era digital 4.0. Negara-negara maju lainnya mungkin barangkali tahun depan sudah masuk kepada era digital 5.0, 5.0. Karena itu semua komponen anak bangsa dituntut untuk bisa maju dirinya, meningkatkan kualitas SDM-nya, bagaimana bisa tidak kalah dengan negara-negara maju yang notabene Indonesia punya kekuatan, punya power, baik dari aspek sumber daya alam, sumber daya manusia yang luar biasa. Tentu kekuatan ini, kesediaan sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia yang ada di seentro negeri kita ini tercinta Indonesia, kalau kita kolaborasikan, kita satukan dalam sebuah kekuatan, akan melahirkan Indonesia yang tangguh, Indonesia yang maju untuk menggapai mardotilah negeri yang sejahtera dan makmur bagi rakyat Indonesia. Terima kasih banyak Pak Adrianus, senior saya, Pak Muhammad Satbando dan jajarannya, Gubernur Kalbar, dan sekalian bahagia yang telah berkolaborasi selama ini membangun sebuah sinergi untuk Sambas yang lebih berkemajuan. Saya yakin hadirnya gedung perpustakaan yang baik dan bagus di negara ini tidak hanya fisik yang bagus, sesuai yang baik lagi mencaraya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Mudah-mudahan fisik yang bagus, bangunan yang megah dan kokoh juga diimbangi dengan semangat geliat untuk membaca anak-anak dan seluruh masyarakat Sambas terus meningkat sehingga bisa membawa Sambas ini menjadi kabupaten terunggul di Kalimantan Barat sebagaimana RPJP 25 tahun yang tersusun semenjak 2001-2025. Demikian, terima kasih banyak Pak Anda Topik Mbah Nipah di Anyam dirangkum setelah subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.